Oke teman-teman, untuk video kali ini itu kita akan belajar terkait dengan Cypress. Nah, di sini kalau lihat di PPT, yang pertama ada install dan import expert terlebih dahulu. Ini yang sebelumnya juga aku tambahin di manual guide, ada info tambahan kan ya untuk install eh, expert di Cypress kalian. Nanti kalian bisa buka folder pekerjaan kalian. Nah, ini yang udah aku bikin sebelumnya. Aku sebelumnya juga udah bikin baru lagi, bikin folder yang baru. Jadi kita mulai dari awal lagi. Ini dari IPME udah, enter tab. Oke, udah IPM install Cypress. Ini aku post dulu aja videonya. Aku download terlebih dahulu. Oke, ini kita mulai dari create projectnya. Tulis contoh dulu aja. Coba kita lihat di Visual Studio Code projectnya. Nah ini. Nah untuk di Cypress ini, template page ini itu kayak judulnya. Jadi bisa kalian buat misal login. Nah, it ini, it ini tuh nantinya tuh kayak test case-nya. Kayak gitu. Kalau di Catalan tuh test case-nya. Jadi kalau kalian misalkan ini kalian buat it ada dua kali, di Catalan tuh dia akan ngeran it dua kali. Pas dan file, misal kayak gitu. Walaupun ini sama-sama cuma buka doang ya. Kita coba cek. Nah, dia ada dua, pas sama file. Kan gitu. Nah, itu kalau di Cypress, itu kayak test case-nya kalau yang di Catalan. Gitu. Nah, jadi aku jelasin kayak jelasin singkat deskripsi sama itu kayak kayak gitu. Habis itu CY visit nih eh, kalau Cypress tuh dia ada pakai CY gitu. Emang keywordnya kayak gitulah Cypress. Nah, visit berarti dia akan mengunjungi website ini kayak gitu. Nah, kita kali ini akan
pakai website Cura aja, website Catalan yang biasanya kita pakai buat latihan contohnya ini. Nah, tapi sebelum itu, ini kita install Expert dulu. Nah, nanti karena kita akan nyoba pakai Expert juga, kayak gitu. Di install Expert, npm install. Nah, ini ke copy tadi. Kita ketik ulang aja npm install, install, say, next, Expert. Udah ke install Expert. Nah, tapi ini eh, akan ku kasih contoh untuk pengerjaan yang menggunakan Expert dengan yang tanpa Expert. Ini misal login pas, login yang benar with ID. Nah, jadi kalau kita nggak pakai Expert itu biasanya pakainya ID untuk yang Cypress tuh. Sebenarnya bisa juga pakai kelas, tapi seperti yang ku jelaskan sebelumnya, kelas itu kan dia resiko banget kalau webnya ada perubahan kayak apa, kelasnya tiba-tiba ganti, automation kalian untuk kedepannya bakalan harus maintenance terus-terusan kayak gitu. Kayaknya biasanya kalau nggak pakai ID pakai password. Atau barangkali ada dokumen objek model yang lain yang khusus untuk automation testing, contohnya dibuat data test ID yang khusus untuk automation testing atau lainnya kayak gitu. Ini kita ganti dulu ke website Jura. Itu kita namain login. Kita bikin login pas. Ya, kita hapus aja. Jadi ini kita emang benar-benar bikin login doang aja. Aku copy dulu satu, biar tinggal ganti ID-nya aja. Nah, kalau seperti ini, CYGet, CYGet tuh kalau kita pakainya ID itu nanti dia pakainya CYGet. Nah, nanti kalau expert kalian bakal lihat bedanya. Nah, klik ini dia ya ngeklik gitu. Sedangkan kalau mau ngetik itu pakainya tab kayak gini. Jadi kalau klik ya klik, kalau mau nulis, kalau di Catalan kan pakainya set text. Nah, kalau di Cypress itu pakainya tab kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Kalau scroll juga ada scroll. Nanti kita balik lagi. Nah, untuk yang aku sudah jelasin sebelumnya, kalau kita mau bikin automation testing kan sesuai tes skenario kita. Misalkan ini, habis kita masuk ke web demonya, apa yang kita lakukan? Oh, klik make appointment dulu.
Nah, udah klik make appointment, kita ambil ID-nya. Kali ini kita pakainya ID dulu ya, expander nanti kita masukin di sini. Nah, ini pakai petik kayak gini, tik satu, kasih pagar, habis itu masukin ID-nya. Ya, klik. Hmm, sama kayak gini. Habis itu lanjut, ketika udah klik make appointment, dia bakalan username, txt username. Nah, untuk yang password kita lihat bener atau enggak. Txt password benar. Terus itu button login ID-nya GTR login, kita masuk. Nah, habis itu username-nya kan pakainya input ya, input. Kalau input berarti pakainya type. Nah, yang diinputkan apa? Isinya yang diinputkan adalah John Doe, dan this is not password. Nah, ini udah. Coba kita buka Cypress account. Nah, berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ada J White? White ini tuh fungsinya kalau di Catalan tuh kayak delay gitu. Nah, terus hitungannya pakai millisecond. Jadi kita nulisnya kalau 2 detik 2000, kalau 5 detik 5000 kayak gitu. Nah, jadi kenapa ku taruh di setiap ini, di setiap klik atau input? Karena Cypress tuh dia runningnya cepet teman-teman. Runningnya cepet dan ini kalau posisinya masih running kayak gini, kalau kita ada nambahin sesuatu, dia bakalan ngeran ulang langsung. Nih, dia ngeran ulang lagi. Jadi jadi kayak langsung otomatis gitu. Karena posisinya emang kita lagi di web yang lagi kita rubah ini, posisinya juga NPX Cypress Open kan, jadi udah dijalanin kayak gitu. Nah, terus Cypress itu ya lebih ringan lah daripada Catalan kayak gitu. Tapi ya pakainya kode-kode gini, habis itu kayak ada Victor, support. Nah, ini nanti ada fungsi lain. Nah, terus seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau mau automation testing itu wajib ada verify-nya. Karena verify itu wajib ada di automation testing. Karena kalau nggak ada, namanya cuma automation aja. Kayak gitu. Nah, kalau verify-nya.
Konsep verify agak panjang codingannya. Jadi aku copy aja. Jadi teman-teman juga bisa tiru atau salin aja. Oh, oh. Ini yang udah aku buat sebelumnya. Jadi aku copy sambil aku jelasin juga. Nah, kalau yang CURL sort ini, dia ngecek URL-nya. URL yang saat ini, yang saat yang setelah proses BTN login ini, apakah nanti nilainya sama persis dengan ini atau enggak? Kayak gitu. Linknya sama persis atau enggak? Tandanya ini EQ, equals. Jadi dia ngecek ngecek sama persis enggak dengan ini. Kalau sama persis, eh, berarti nanti stepnya kan hijau kayak gitu ya teman-teman. Misalkan kayak gini nih, aku matiin dulu ya. Kita coba hasil running ya. Nah, dia kan hijau. Berarti udah bener, udah pas. Karena posisinya sekarang tuh setelah login, itu linknya ternyata sama yang dipakai untuk verify. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, ini bedanya apa? Jadi yang kedua ini pakai if else. Ini yang ku pakai kayak di Katalon. Jadi dia ngecek. Sebenarnya aku pengen ini sih. Kalau dia benar, itu dia ngasih outputan kayak gitu. Output outputannya apa? Oh, login berhasil. Kalau misal salah, oh nanti akan keluar login gagal kayak gitu. Nah, yang ku contohin ini berdasarkan verify berdasarkan link teman-teman. Nah, nanti kalau berdasarkan elemen itu nanti ada lagi. Nanti kita coba di tes lainnya. Kalau yang berdasarkan URL, terus kita pakai if else, itu modelnya kayak gini. Jadi kita bikinin variabel dulu, ya namain current URL. Nah, nanti dia ngecek ini tuh sama nggak linknya kayak yang ini. Nah, kalau sama, dia akan ngeluarin printout. Kalau di Cypress kan pakainya log, ngeluarin printout atau ngeluarin komen berupa login berhasil. Kalau salah, login gagal kayak gitu. Jadi konsepnya sama kayak yang di atas sebenarnya. Cuma kalau pakai if else, kita bisa nyeleksi yang benar masuk ke benar, yang salah masuk ke salah kayak gitu. Nah, ini login berhasil. Darah nih. Coba kalau kita salahin linknya, kita tambahin angka satu. Coba lihat. Nah, login gagal kayak gitu. Itu selanjutnya kita mau menggunakan expert. Nah, kasusnya kita pakai di login pas juga aja. Jadi kita tinggal copy, kita rename jadi menggunakan expert. Nah, kalau nge-rename jangan lupa C.js-nya ini tetap harus ada ya.
Kalau cy.js-nya ikut kerining, ikut hilang, di sini nanti akan kosong. Di sebelum inilah. Mana ya? Nah, di sini kosong nanti. Nih, misal aku kasih contoh. Ya, kehapus. Nah, hilang kan? Kayak gitu. Jadi, perhatiin baik-baik. Udah ada. Untuk expert, ini makainya, ini kita hapus. Kalau kita lihat contohnya di sini, nah, dia kayak gini, dia tinggal ambil expertnya aja sih. Tapi pakai petik dua. Coba kita cek. Nah, kalau pakai petik satu ya kayak gitu. Makanya harus pakai petik dua. Jadi ini dihapus. Ganti petik dua. Dihapus ganti petik dua. Itu ambil expert dari username. Kalau password tinggal ngubah username-nya aja. Password. Oke. Jadi expertnya udah keambil. Ya, tinggal ngerubah kayak gini. Jadi bedanya di jadi bedanya di dalam sini sama di depannya ini teman-teman. Nah, sama ada import dulu. Kalau kita lihat nih, kalau di sini expert tuh pakainya ya CY expert. Habis itu kita harus import ini dulu karena kalau nggak diimport kita nggak bisa pakai CY expert kayak gitu. Makanya tadi install dulu baru import. Ini udah kita import. Habis itu untuk yang get ini kita ganti jadi expert. Nah, udah kita runningnya pakai yang expert. Hmm. Nah, tetap bisa jalan kan? Bisa jalan. Ya, oh login gagal nih. Yang eh, ini tadi masih belum kita rubah. Oke, kita balikin dulu ke posisi yang benar. Kita lihat hasil running sekali lagi. Nah, login berhasil. Jadi kayak gitu teman-teman penggunaan ID dan penggunaan expert. Sama verify berdasarkan link URL.
Habis itu lanjut. Nah, ini using ID or expert. Bedanya tadi. Nah, habis itu ini ada penjelasan juga penggunaan verify URL. Jadi si URL itu perintah bawaan Cypress yang digunakan untuk mengambil URL halaman yang sedang aktif atau yang sekarang. Nah, di browser, kalau yang di contoh ini, jadi halaman yang sekarang itu diinisialin namanya current URL. Kayak gitu. Lah current URL ini sama nggak nilainya dengan HTTP kata demo curah ini. Kalau sama login berhasil. Kalau salah dia masuk ke else, masuk ke login gagal. Kayak gitu. Kita next materi. Nah, di Cypress itu ada namanya before and after age. Before age sama after age. Kayak gitu teman-teman. Nah, before itu akan dijalankan sebelum running ke it. Kalau after akan dijalankan setelah running it. Contohnya eh, kita langsung coba ambil dari yang udah aku buat. Oh, kita bikin sendiri aja lah. Kita pakai yang expert aja ya teman-teman. Karena s- udah biasanya pakai expert. Kita pakainya transaksi misalnya. Oh, transaksi. Nah, ini CY-nya ikut kehapus tadi. Zat C. Transaksi ini kita pakai dulu. It-nya kita copy dulu. Habis itu kita bikin lagi. Kita kosongin nilainya dulu. Nah, jadi di transaksi itu kan ada login dulu ya teman-teman. Oh, ini salah before age-nya bukan di atas ini, tapi di it ini. Nah, kenapa before age-nya ini nggak ada namanya? Sebenarnya nggak pakai dinamain gini juga nggak apa-apa sih. Karena kenapa nggak dinamain aja? Karena nama itu kan nanti dia masuknya ke sini ya teman-teman. Login pass dan lain-lain. Sedangkan before age itu kan nanti dia akan masuk ke dalam proses transaksi gitu. Jadi yang dihitung transaksinya aja lah. Loginnya nggak usah kan kayak gitu. Karena kalau di proses transaksi yang dihitung kan fase transaksinya. Loginnya kan udah include di transaksi kayak gitu. Makanya before age-nya nggak usah pakai gini. Tutup aja. Ya, jadi ini udah login kan. Setelah udah login, kita mau bikin fase transaksi. Transaksi satu. Nanti ada juga transaksi dua. Kita ambil dari sini.
Nah, transaksinya itu misalkan ini di klik ini berarti jadi klik ini dulu, klik combo facility. Habis klik combo facility, nanti kan dia muncul. Kita ambil, oh, ini gini, dia ketutup. Nggak bisa diambil expatnya. Oh, ID-nya bisa kali. Coba saya nggak pakai select, coba kita ambil nilai dari, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu ada error atau enggak. Karena yang aku buat sebelumnya, aku pakainya yang di source demo. Oh, ini udah Surah Center. Oke, berarti benar. Surah Center. Bis itu, kalau mau klik play, mission, masukin. Jadi kalau ada yang pilihan kayak tadi dan nggak ada expatnya di Solcura Health Center, pakainya select aja. Jadi kalau yang ada option yang di drop down, berarti kalian bisa pakai select aja, terus value-nya apa atau ID-nya, value-nya apa, ambil aja kayak gitu. Moderate mission, ini kita contoh ambil Medicate. Oke, kita bisa klik hurufnya aja. Nah, normal space Medicate.
Setelah klik medikit, isi date, isi date ini kita juga arahin ke tangan. Nah, 30 misal. Tanggal 30 bikin catatan. Kita ganti type, misalnya hadir. Di situ klik booking appointment, book appointment, klik. Wah, kehapus lagi tadi. Di inspect, book appointment. Setelah bikin book appointment, yang dibutuhkan adalah confirmation. Nah, kalau confirmation ini, yang di sini kita pakainya by element. Aku copy, kita ambil dulu expert yang mau dijadiin, ambil expert make appointment confirmationnya, masukin di sini. Nah, jadi expert dari appointment confirmation ini kita inisialin jadi elemen ini, dollar element. Nah, habis itu seperti yang aku udah jelaskan sebelumnya, kalau kita pakai if else itu kan nanti enaknya kita bisa, oh ini benar, oh ini salah kayak gitu. Nah, itu bisa pakai visible nih. Kalau visible dia ngeluarin checkout berhasil kayak gitu. Kalau else nanti gagal. Eh, tapi setahu juga kalau dicoba kayak gini, visible itu sebenarnya nggak bisa juga, deng. Dia nggak bisa ngecek. Maksudnya gini, dia kelihatan, oke kelihatan. Misalkan kalau nggak kelihatan, dia kayaknya nggak akan masuk ke else deh, karena nganggepnya kalau nggak ada ya udah salah berarti kayak gitu. Kalau pakai visible tuh kayak gitu. Nah, misalkan nanti kalian tetap pengen ngeluarin eh, log checkout berhasil, ya udah else-nya dimatiin aja, teman-teman. Misalkan kayak gini. Ini ditaruh enter, nah dimatiin kayak gini. Nah,
Ini sebelumnya udah pernah aku coba, cuma yang di ini tadi yang di copy belum kumatiin. Kayak gitu. Kemarin aku coba untuk cache yang visible tuh seperti itu teman-teman. Nah, misal nih kita coba ya. Kita coba kondisinya adalah di login. Kita pakai with expert ya yang di sini. Kita balik lagi ke login untuk nyoba cache. Hmm, Elemen yang kita ambil, kita kan maunya yang benar ya. Benar. Login yang benar itu akan memunculkan Chanting this is not password. Nah, kan akan munculin tulisan make appointment misalkan ya. Ke Selector Hub, ini udah kita copy. Nah, berarti make appointment yang tulisan H2 make appointment dijadiin elemen. Nanti kalau dia benar, berarti login berhasil. Kalau salah, login gagal. Nah, tapi kita coba case-nya adalah kita salahin. Nanti coba kita lihat masuk sini atau enggak. Oh, ini sih buat ini transaksi with expert. John Doe. Nah, kita salahin ini tadi passwordnya. Klik login. Dia masuk ke white. Nah, nah kayak gini teman-teman. Jadi visible tuh kayak gitu. Dia dia ngeceknya nggak bisa opsional, nggak bisa kayak yang prison. Kalau di Catalan, yang prison itu bisa dipakai if else. Tapi kalau yang visible itu nggak bisa. Dia tetap tetap pakainya satu aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau yang di Catalan itu visible ya cuma satu baris aja. Visible elemennya apa kayak gitu. Kalau yang di Catalan. Habis itu kalau yang di Catalan yang prison bisa dipakai if else. Nah kalau yang di sini visible sama fungsinya. Dia nggak bisa dipakein if else. Nggak bisa dipakai untuk kalau salah gimana kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian mau pakai outputan, outputan untuk ngasih tahu kalau login berhasil, ya udah pakainya gini aja, gitu. Oke, jadi untuk expect with element kayak gitu, kayak gini. Jadi apa elemennya apa, diinisialin, habis itu dicek pakai if. Visible nggak, kelihatan nggak? Kalau kelihatan login berhasil kayak gitu. Nah ini di transaksi eh, juga sama. Ini aku balikin dulu aja ya. Nah, ini yang transaksi, tapi kita tetap pakainya gini aja lah. Mhm, nggak apa-apa. Karena nanti juga target kita yang berhasil. Nah, tadinya kan aku mau jelasin before it's. Ini kan transaksi satu ya. Transaksi satu. Nah, habis transaksi satu,
Itu kita mau yang berhasil. Coba kita copy after edge-nya. Nah, after edge ini harusnya kita taruhnya yang konfirmasinya aja, teman-teman. Karena proses yang di booking ini terlalu dikit. Yang dicurani proses untuk after edge-nya terlalu dikit. Jadi aku contohin di sini. Ini kita copy dulu. Nah, jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Eh, ini tadi potongnya kebanyakan. Nah, seperti yang dijelasin di PPT, before itu di running sebelum if, after itu setelah it. Nah, jadi cara bacanya adalah gini. It itu kan test case-nya. Jadi sebelum kita ngejalanin test case, itu kita harus melakukan before each dulu. Jadi kalau di dalam satu file transaksi ini, kalau kita mau ngerunning it, wajib harus melakukan login dulu ini before each. Dan juga wajib melakukan verifikasi ini. Nah, di proses transaksi, after each-nya aku buat dia verifikasi aja. Nah, kalau kalian after edge-nya nanti untuk di project itu yang lain bukan verifikasi ya terserah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku contohnya gini. Oke. Jadi login dulu melakukan transaksi satu. Habis itu nanti dia akan ngecek. Nah, terus lah kenapa pakai before after edge? Kan bisa dijadiin satu aja. Nah, pakai before edge itu untuk yang case-nya kalau kayak gini lebih dari satu transaksi. Misalkan eh, kita pakai 3 transaksi. Nah, 3 transaksi kita pakai ininya yang berbeda. Hadirnya juga. Ini kita ganti Medicare. Yang kedua kita ganti Medicare. Yang hadirnya juga diganti Medicare. Yang ketiga non. Nah, coba kita running. Klik space, kita pilih transaksi. Nah, ada 3 transaksi kan? Transaksi satu, transaksi dua, transaksi tiga. Karena diambil berdasarkan it-nya. Nah, lihat. Di transaksi satu, kita login. Klik Medicate. Oke. Tanggal 30. Komennya Medicate. Book appointment. Nah, habis itu dia ngejalanin after Eats-nya. Konfirmasi. Oke. Udah berhasil, udah centang. Lanjut ke transaksi 2. Dia melakukan login terlebih dahulu. Karena apa? Before Eats. Dia klik Medicare. Kita klik Medicare. Klik tanggalnya sama tanggal 30. Komennya Medicare. Klik book appointment. Nah, konfirmasi. Benar. Transaksi ketiga juga sama. Dia melakukan login terlebih dahulu. Before Edge. Ini pilih non. Komennya non.
book appointment. Habis itu after age-nya confirmation. Nah, hijau semua kan? Udah berhasil. Check out berhasil. Oh, aku salah running ulang. Klik running ulang. Setting running ulang. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Fungsi before dan after age. Before, after age, dan verifikasi menggunakan elemen. Nah, nggak pakai else juga nggak apa-apa. Kayak gitu untuk yang verifikasi elemen. Habis itu kita lihat PPT. Using RSPad, using verify URL, after before age, to decay. Ah, oke. Jadi untuk video Cypress yang pertama seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipelajari dulu terkait dengan perbedaan penggunaan ID dan expect tadi, verifikasi URL, dan penggunaan before age, after age, dan verifikasi dengan elemen.